Cuman di awal dia nggak langsung beli item apapun, dia farming satu wave dan langsung mengamankan Vampire lane. Yes, biar pasif dari last steal-nya ini yang membuat dia bertahan nantinya. Ya, dan Moreno kali ini dia akan lebih berperan aktif untuk rotasi ke area gold lane dengan tujuan untuk melemparkan Astral Spear yang nantinya ketika Brans terkena pop damage yang cukup banyak, dia langsung bisa di-shutdown dengan instant. Dan bahkan lihat Pascal trigger decision yang sangat baik untuk bisa menghindari semua yang diberikan oleh para pasukan tim Ticket lama. Dan bahkan kalau kita menyaksikan saat ini, informasi yang cukup mengerikan. Kalau misalnya ada rotasi terjadi di arah bottom lane harus. Ya, karena Venus itu seperti yang kita udah lihat dari Bolivia juga dan Moreno tapi Brans di sini Lagi-lagi pressure yang tidak terhentikan, apalagi membuat gerakan dari Evos Glory yang sudah hadir semuanya di area bottom lane. Tinggal kita pertanyakan apa yang bakal dibawakan oleh Ki untuk menurut masuknya, apakah dia akan membawakan Dire Hit atau dia akan bermain on main vibe, yaitu adalah Encourage. Kalau gue sih Dire Hit ya. Jangan setengah-setengah. Biar meledak sekalian Profesor. Ya, karena dengan early game yang potensial seperti ini, tentunya Ki akan selalu melakukan pressure, akan selalu memenangkan match up Disiksa goldnya. habis Brans dia lihat di situ. Ya walaupun tidak masalah kita lihat pasang Supercat. Dan kali ini Retribution akan coba didapatkan akan lebih mudah dan bahkan Taldura untuk mencoba mendapatkan dengan penalty zone aja sampai dipaksa pakai Madness Fest. Biar nggak keluar penalty zone Profesor. Ini benar-benar jadi perhitungan yang sangat matang bagi pikiran Alpha dengan pressure early game yang tidak ingin mereka lepaskan. Ataupun menjadi salah satu faktor yang akan menambahkan power spike di area gold lane-nya lagi. Dan Brans lagi-lagi terkena bug damage yang cukup banyak. Mau tidak mau, Rico Vansel baru harus menit hadir di 2. area bottom lane. iya ini kayak dipaksa Vansel-nya harus ke babysit juga sih, harus ke cover Brans-nya. Tapi pasti Brans-nya berkali-kali nggak dapetin kesempatan untuk komen dengan nyaman. Lama lagi-lagi ada time bomb yang dilepaskan oleh Ki. Kali ini sudah mulai kelihatan juga dari Valet yang bahkan tidak mendapatkan satu little wonder sehingga bottom lane masih akan dikuasai juga untuk pikiran Alpha. Namun gerakan inilah yang mungkin ingin dihindari sama pikiran Alpha. Ketika mereka sudah melihat adanya Van di area dari River, artinya udah akan ada sinyal kalau Evos Glory itu akan berkumpul di area bottom lane. Oke, kita lihat sepertinya yang menjadi mata-mata untuk para pasukan dari Ticket non Alpha. Berikan informasi kalau lihat berkumpulnya para pasukan dari tim Evos. Jadi mencoba untuk menyelamatkan para pasukan dari tim Ticket Run. Tapi pasifnya lumayan kencang. Tapi it's okay. Tapi dengan seluruh source skill yang telah keluar ini mungkin akan menjadi pertanda kalau Big Run bisa dapetin momentum di area bottom lane. Kehilangan gold medal ataupun candle akan merugikan bagi mereka. Ya, fokus gengsi ke area bawah tadi ya. Ya, bahkan ada yang melihat bagaimana match up antara Veldera dan juga Sorry ini yang benar sama-sama sulit untuk melakukan clear untuk tapi tim fight tidak bisa dihindari lagi. Bahkan Von Strong kali ini harus dikembangkan ketika memang semua source skill yang sama bikinan Alpha hadir di dalam tubuhnya. Makanya udah tadi. Dia nggak peduli mau bocah. Mau kayaknya udah tumbang, tapi pastinya tetap dia akan coba cari. Dengan di bawah menit kelima, telah mendapatkan turret bahkan langsung event kembali terjadi. Sorry, terberangkat dengan penalty zone. Pertandingan adanya final tapi tidak bisa terlalu lama. Meskipun begitu, para pasukan dari tim Evos mengeluarkan seluruh banyak soft skill hingga tahu harusnya bisa ditangan. Masalahnya pemicunya sampai menggunakan retribution loh, Momo-chan. Iya. Van sudah tidak akan mengadu kontes retribution untuk kali ini. Sehingga tadi yang di game pertama kita melihat adanya pertukaran antar turtle. Kali ini turtle-nya akan diamankan dan diberikan oleh Super Ken untuk Eman. Dikasih loh. Biar nantinya dia bisa lebih safe. Dia melakukan gerakan lagi pressure di area dari lane-nya Brans. Wah, ini benar-benar di babysit memangnya kasih yang tambahan bahkan. Bukan defisit lagi, Momo-chan. Ini udah Swapin. udah disuapin. Dan memang ya, itu kalau kita ngeliat itu sebenarnya ketika pasti dari story juga yang seperti itu kan. Mau ngomong karena udah terlalu banyak resource yang terlalu banyak itu. Dan lihat Evan benar-benar gak pernah bisa dan langsung hilang lagi. Oke, tapi nampaknya di sana masih ada time turn yang menyelamatkan Super Ken yang hampir tumbang, tapi tetap tumbang di depan sana. Dia mencoba diselamatkan semaksimal mungkin, tapi memang agak cukup sulit karena dia ketika masuk tidak nge-pop up. Soalnya udah tumbang paslongnya, Profesor. Masalah utamanya adalah ketika kita melihat adanya digipick dari teman-teman beginner Alpha, ini mereka juga udah notice kalau Ruby dan Darius ini bakal ada di role-nya masing-masing. Sehingga gak ada healer dan permainan top damage bisa dijalankan oleh Moreno dan juga Ki. Ini metode yang sangat-sangat mematikan untuk early game sampai dengan mid game nanti.
Karena tentunya tanpa hero healer, convert damage-nya nggak bakal bisa. makanannya nggak bisa kalau masih ada. Satu-satunya cara untuk bisa menghindari hal tersebut adalah bikin Ronnya sendiri yang Aduh, tidak iya. kena dari segi soft skill-nya. Contohnya seperti barusan yang Moreno tunjukkan. Ya, karena di sisi mereka sangat kuat sekali dan dengan rotasi yang telah terjadi di secara top lane, kita seperti ingin coba membuat mati sedikit mendadak. Walaupun begitu, Van lihat masih kaya, dia masih berani level 9 Profesor. Dia masih catch up dalam segi farmingan. Ya, karena dia akan berjalan dengan adanya wave minion tapi berserker skill di dua turret. Ini sebenarnya menjadi bonus untuk Eman di menit yang ke-6. Harusnya advantage dengan 2000 gold difference. Apalagi dikasih lagi orange buff-nya oleh Ki dan juga Super Cat. Orange buff. Kelihatan sebenarnya memang emang nunggu dari segi level, perbedaannya juga sebenarnya berat tadi sempat masih di level 7 Bobo udah malam. mengejar kali ini di level 8 Malam, dari Bobo. John. Tapi permasalahannya control Lalu terburu-buru, mungkin Eman udah mulai harus tahu kalau dia nggak boleh sembarangan ngebuka vision. Di depan sana lihat damage memang sakit. Valdora harus tumbang. Dapat pasukan dari tim Impos. Dibalikan kembali ke kanan dan mereka berhasil mendapatkan Sorizo juga. Bahkan Sorizo megangin kaki seorang Bras yang nggak bisa kemana-mana. Lihat kombinasi Bruno Diki yang bahkan membuat Impos sedikit sia-sia dengan seluruh crowd controlnya. Wow, time journey yang menyelamatkan dari I'm Offended walaupun Veldora dari jump in dengan menggunakan pedang pisau tapi ternyata tidak ada follow up yang cukup sehingga membuat Veldora tumbang di lini depan. Kali ini kayaknya EVOS Glory terutama untuk Grants sedikit dibukakan bagaimana memori nostalgia ketika mereka di cover dan diberikan Kenapa, habis-habisan Sam, ya? semua resource jungle, Sorry ya. resource objektif Bawa hanya Sam, ya. untuk sang gold laner. Rans ketika di PTR juga seperti itu. Pas iya. ini pasukan pengamanan Eman lagi udah bukan Grants lagi. Udah pas Bener-bener pas udah Frans ya. udah jadi move on jatuhnya untuk bikin Ronaldo. Iya, mereka udah langsung memberikan seluruh utility yang dimiliki seperti pas Pambrans dulu terhadap Eman dan Eman memaksimalkannya. Benar-benar lihat satu hit itu Profesor, itu satu hit Ke Veldora. dan ke Veldora kondisi ex-laner tanker. Dan bahkan kalau kita melihat bagaimana fakta yang menarik dari aplikasi baru GoPay Yep. di MPL Indonesia season 12 Diki dari Ki memiliki win rate 100% dari 5 kali pick yang dia gunakan baik sebagai mid laner atau bahkan roamer karena kita pernah melihat combo Ki Moreno, Iya. kita pernah melihat combo Finn Moreno dan bahkan kita pernah melihat Ki Finn di season 12 Tapi ya. dengan komposisi Bigetra seperti ini ya, kira yang dibawakan dari Bigetra mereka membawa Didi dan juga Rosaria, ini mereka benar-benar terang banget untuk pemain-pemain dari Bigetra. Ya lagi-lagi Mereka karena punya Astraliko, mereka punya Time Bomb, itu dia efek dari pop damage early game-nya sudah berhasil dijalankan. lagi-lagi power pop seperti yang Ranger Mas katakan ya, untuk bisa menang di area early-nya, kondisinya ini benar-benar terjadi di sisi dari Bigetra Alpha dan 5.800 perbedaannya itu di menit yang ke-9 Profesor Fabi. Terlalu jauh. Gimana caranya EVOS Glory mereka mengejar ketertinggalannya? Oke. Oh, jadi nostalgia. Bigetron Alpha kali ini bernostalgia dan lihat Moreno kayaknya ketinggalan, masih terlalu seru di depan sana. Moreno. Yang penting baris dulu Yang soalnya. penting baris dulu. Ingat, walaupun mau recall yang penting tetap tertib seperti dari Bigetra Alpha. Tertib. Dan memang urusan menang belakangan itu nanti lah. Tapi sekarang mereka sih kondisi yang sangat untung. Unggulnya jauh banget mereka Unggulnya Mas. jauh banget dan bahkan Eman punya 8.300. Itu dia. Dikasih semua yang ada di Land of Dawn, sumber daya alam Land of Dawn diambil semuanya sama Eman. Mau itu orange buff, last hit dari Turtle, Iya. dan bahkan pressure di area top lane-nya tidak berhenti dari tadi semenjak dia menghancurkan 2 turret sekaligus. Ya buktinya di mana kan naruh Time Bomb di area yang benar-benar sebenarnya bakal bisa dilakukan oleh pemain dari EVOS Glory. Dan gimana caranya? Veldora dan juga Samsung harus namanya semua memang yang dilakukan oleh Ki. Oke, Van mencoba untuk bertahan. Lihat Sakit banget. dengan ada better execution, tapi Van masih bisa menghindari para pasukan dari tim Bigetron Alpha. Cuma waktu yang cukup banyak untuk dia bisa mundur. Yang tandanya mereka harus sedikit menunggu Van untuk bisa pulang. Ini di arah top lane, tapi waktu di arah bottom lane melakukan defensifnya agak kurang. Karena Moreno akan membuka dengan Astraliko dan di situ adalah pertanda perang yang sesungguhnya. Iya. Itu sebenarnya posisi dari ini masih mau recall kan oke. Dari kau. Tapi apakah ini sedikit terlambat? Karena lihat damage yang terlalu besar di depan sana. Sebagian harus mundur para pasukan dari tim EVOS. Mereka berhasil mendapatkan KYY.
Injury-nya tidak terlalu berarti karena memang defensif yang diberikan KYY kali ini tidak bisa terlalu kuat dan jangan sampai satu kesalahan merubah segalanya menjadi buruk untuk Bikin Alpha. Ya, dengan satu bola yang pendek mungkin masih hanya bisa untuk menahan. Oh, tapi kemudian Ovan harus dimakan dengan instan. Siapa yang kuat tahan damage dari seorang Eman? Physical damage tepat slam. Berhasil menghilangkan satu kelepasan double kill. Bikin Alpha triple kill. Tapi nampaknya terlalu jauh. Tidak masalah dapat waktu bersantap. Dan Marcos karena tim Biketron. Mereka sadar tidak ada minion. Jadi mereka tidak mau all-in terhadap sosok seorang Brad. Dengan asal Nikola udah cukup melakukan fucking Momochan. wah, tapi itu lumayan menyeramkan karena posisi special migration yang on point dari Super Ken hampir menangkap seorang Brad, Gak Profesor. akan kuat Kaldora. Tersisa 2 orang. Looking for white ball. Ini bencana. 2-0. Sudah di sangat Bigetron Alpha dan Evos Glory. Kali ini makin terpendam ke dalam dasar klasemen. Sang macan putih kembali dipaksa masuk kembali ke dalam kandangnya oleh sang robot merah. Kemenangan 2-0. Bigetron Alpha membuat Evos semakin tenggelam di dasar klasemen, Profesor Kobe. Dan dengan kemenangan 2-0 lagi untuk Bigetron Alpha, mereka akan bersama dengan Dewa United Esports untuk sejajar di placement 1 dan placement 2. Hal ini tentunya menjadi kabar baik untuk para Biget Troopers. Namun untuk teman-teman EVOS fans harus lebih bersabar lagi karena sepertinya proses di minggu yang pertama untuk teman-teman EVOS Glory masih belum bisa dijalankan secara maksimal. Oke, Eman mencuri spotlight kali ini. Hampir saya 100% win rate dari MVP-nya. Iya. Tapi ternyata Eman mencurinya. Spotlight. Bahkan spotlightnya semuanya diberikan Iya. karena memang permainan dari Bigetron Alpha akan seperti itu. Dan ini dia Dan terporos ke situ. strategi pas pump Drans. Ini pas pump Eman Pas Pam Eman. dengan Bigetron yang memberikan clean sweep terhadap EVOS. Dan gak cuma itu, tapi semua resource-nya juga diberikan secara cuma-cuma. Itu emang udah enak banget, udah bener-bener nyaman banget, bener-bener di Apa? bisnis apapun yang emang butuhkan dikasih. Itu kalau misalkan masih bisa kita dengar dengan kata-kata enak dapetin buff, kayaknya enak banget sial. Eman, congratulations. First MPL Indonesia. First Savage Opening MPL Season 13.